وصحة ويقين وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس أموالهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. مع كتاب سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الجهاد، والجهاد هو بذل المشقة في قتال الكفار أو البغاة. وقد وصلنا إلى باب في الأسير يكره على الإسلام، budak dipaksa untuk masuk Islam. Tawanan. Fadhal. Ini qala Ibnu Abbas qala kanat al-mar'atu takunu miqlatan سيأتي تفسيره في الأخير. وتجعل على نفسها إن أنشأها ولد أن تهاوته. فلما أجريت بنو النذير كان فيه من أبناء الأنصار فقال لا تأوا أبناءنا. أنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلة التي لا يعيش لها ولد. Ujliyat Banu Nadir, yang diusir Banu Nadir dari kampung mereka. Fal jala wal hashr wa tard. Bab dibunuhnya tawanan dan Islam tidak ditawarkan kepadanya. Ansatin qala lamma kana yawmu Fatimah katahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa'i la'ata nafarin wa ta'ataini wasammahu wa kana Abi Sarhin pada para hadis. Qala wa amma ibnu Abi Sarhin fa innahu ihtabba ila Uthman bin Affan alam nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa'i wal bai'ah sa'a fihi hatta awqafahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqala ya Nabi Allah bayi Abdullah warfa ra'sahu wa nazara ilaihi thalathan kullu dhalika yaqbal fabaya'ahu ba'da thalathin thumma aqbala ala ashabihi faqala amma kana fiikum rajulun rashidun lakum ila hadha haythu ra'ani kafartu yati an bai'atihi fayaqtuluhu. Aqalu ana tadri ya Rasulullah ma fi nafsik ala Allah aw ma'ta ilaina bi'ainika. Qala innahu la yanbaghi nabiyyan an takuna lahu khalifatul a'yun. Ya, khayanatul a'yun, mata yang khianat, salah satunya tadi, yaitu memberi kode untuk membunuh seseorang. Maka sebenarnya Rasulullah SAW menetapkan bahwa orang ini dibunuh saja karena orang ini kekurangan ajarnya terhadap Islam sudah sangat dahsyat. Tapi ya sudah, akhirnya dia masuk Islam. Yang tidak dikasih aman oleh Nabi SAW, arba'at nafar wa mur'ataini, 4 orang plus 2 perempuan, berarti totalnya ada 6 orang. Dalam riwayat yang lain itu ada 9 nama yang dilis oleh Nabi SAW. Mereka itu dibunuh dimanapun mereka berada, dan salah satunya adalah Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal akhirnya karena ketakutan dia kemudian bergelantungan di kiswah Ka'bah supaya diselamatkan, tapi ternyata tetap Nabi SAW suruh bunuh karena dia sudah sangat kurang ajar kepada Nabi SAW. Dia dulu penulis wahyu, kemudian dia malah murtad dan mengejek, mencela-cela Nabi SAW. Wabi'ilai qala Nabi Rasulullah SAW qala ya Fatimah kata al-Fatihah ambilum fihi lil haramin fasallahu qala Qainata ini 2 biduanita yang suka menyanyi-nyanyi, mencela-cela Rasulullah SAW. Mana ta'ala ini yasin aku tidak. Ini dhaif ini. Kita kembali wa beritatil ukhra fa aslama. An Anas bin Malik an Rasulullah SAW dakhala kata al-Fatih ala ra'sihi al-mifar qala ma nasa'ahu ja'ahu rajulun faqala ibnu khatarin muta'alliqun bi asfari al-Ka'bah faqala
yang diceritakan tadi yang termasuk dari 9 orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh bunuh mereka karena tadi dia penulis wahyu dan murtad, naudzubillah. Padahal namanya Abdullah tapi tidak sesuai namanya. Adapun Mighfar itu adalah baydah, helm besi, dan ini menunjukkan bahwa satu nabi tidak ihram pada saat masuk Makkah. Dan ini masalah khilafiyah, bolehkah orang masuk Makkah tanpa ihram? Pendapat pertama boleh, kecuali kalau dia niatannya untuk haji dan umrah, maka tidak boleh. Pendapat yang kedua, siapapun masuk Makkah wajib ihram, tapi tidak sesuai dengan hadis ini. Dan juga menunjukkan bahwa ikhtiar itu tidak melenyapkan tawakal. Ini pola kalbufiqat al-asiri sabran. Al-Ibrahim qala ara tataha kubnu qaisin ayastamila maslukan faqala lahu Umar bin Uqbah atastamil rajulan min baqaya qatalat Uthman faqala lahu Masluk hadatsana Abdullah bin Mas'ud faqala fi anfusina Mas'ud qala hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma arada qatla qala man lisbiyah qala Umar faqad raditu laka wa radiyalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut qatlus sabr itu adalah seseorang tahan kemudian dipanah atau dilempari sampai mati. Maka dari kata-kata sabrun yang artinya ditahan. Bila orang berfikir asiri kinani. Ani penitini, wala berlalam hati Rahman bin Khalid bin Walid, aku tiap pada amlatin yang adu. Pangan bin Bakti Sabaram. Kalau aku tahu, kalau nama itu Saidin an peninggalkan pihak dan natif, kalau pindah ke Sabaram. An-Nabil anak panah ya. Sabrun ditahan tadi, diikat di satu tiang misalnya. Yang disebut a'la jin itu adalah orang-orang yang kuat. Kemudian di bawah ada tambahan itu. Qala Abu Dawud silakan. Qala Abu Dawud, qala Nabi Saidin, dikatakan ada hadis qala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ayyub al-Ansari apa asmi Rasulullah sallallahu yanha an qadri sabri walladhi nafsi biyadihi law kanat tajatan masukar dua. Berlama dari Abdurrahman bin Khalid bin Walid saat Arifati. Nabi SAW melarang dari qatlus sabr. Ini hadisnya dhaif. Adapun yang hadis sebelumnya tadi fi qatl asiri sabran itu sahih. Keseluruhannya kita pakai yang sahih. Adapun dia memerdekakan 4 budak ini untuk mengkafarai dosanya tersebut. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Dan kenapa dia memilih memerdekakan budak? Karena nyawa dibalas dengan nyawa. Demikian juga karena besarnya pahala memerdekakan budak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaqtahamul aqabah wa ma adraka mal aqabah fakka raqabatan aw at'ama qira'atan. Babun fil man'i 'alal asir bi ghairi fida. Bab membebaskan budak tawanan tanpa tebusan. Jadi imam itu disuruh memilih terhadap tawanan. Boleh yang pertama dibunuh, boleh yang kedua ditebus, boleh yang kedua dibebaskan, boleh yang keempat dijadikan tawanan, jadikan budak. Dan dia tentu saja memilih yang paling maslahat. Karena kaidahnya adalah tasarrufur ra'i manutun bil maslahati. Salaman atau silman ya, damai.
Jadi artinya tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية. Nah, maka ini termasuk ayat-ayat yang hadis-hadis yang menjelaskan maksud ayat atau sebabun nuzul ayat. Nah, dan Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Isa al-Badri kana mutihu bi hayya thumma kallamani fi haula'i an-nabiyyin ba'd tuhumullah. Yang dimaksud kalam ini mengajak bicara saya, yaitu untuk memberikan syafaat, membebaskan tawanan-tawanan perang tadi. Kemudian disebut natna, busuk orang-orang kafir tadi, karena mereka itu busuk hatinya, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal musyrikuuna najasun. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua disebut natna, busuk, karena mereka sudah jadi bangkai di dalam sumur Badar, karena setelah itu mereka kan dibunuh oleh Nabi, kemudian dilempar di sumur Badar, kemudian membusuk di situ. Nah, dua tafsir ini sama-sama benar ya, karena memang mereka najis akidahnya dan juga mereka dilempar di sumur. Nah, kemudian kenapa Nabi SAW manut kepada Mut'im bin Adi yang ingin seandainya memberikan syafaat kepada tawanan-tawanan tadi? Karena beliau balas jasa pernah mendapatkan perlindungan dari Mut'im bin Adi ini, sehingga meskipun orang kafir tetap kita hendaklah membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kita. Maka termasuk birrul walidain itu masih wajib meskipun ibunya atau bapaknya adalah seorang yang kafir. Nah, kisah tentang Mut'im bin Adi memberi ijarah kepada Nabi SAW ya tempatnya di dalam kitab-kitab sirah perinciannya. Nah, bab membebaskan budak tawanan dengan harta alias ditebus ya. Maka penebusan itu bisa dengan harta, bisa juga dengan jasa. Kalau jasa misalnya mereka disuruh mengajari umat Islam yang buta huruf sebagaimana dalam kasus yang lain. Nah, Umar bin Khattab qala maka la yaqdir qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ajalnya pada jalan maka Nabi ayahnya wa ashabai Nabi bila qawli lam tasakun illa hakum min bidai thumma ahlalahum al-qada'i. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad bin Hanbal yus'alu an ismihi abinu faqala laysa tasma ismuhu ismu syadidun. Qala Abu Dawud ismu abinu Quratun nasai akhirnya digunakan. apa artinya qurat kalau disebut syani? Lalu min al-qirdi ya, qurrad. Di syarah juga tidak dijelaskan apa itu makna qurrad. Aish tasna bismihi ismuhu ismun syani, namanya nama jelek. Nah, qurrad ini mungkin dari kirdun. Dan memang orang-orang dulu itu ngasih nama anaknya aneh-aneh. Ada yang ngasih nama anaknya Sarik bin Dolim. Dalam Taqrib Tahdhib kita dapatkan. Hatta yukhni fil ard, sampai dia memperbanyak pembunuhan di dalam bumi, yaitu memperbanyak pembunuhan terhadap orang-orang kafir sehingga mereka menjadi lemah. Nah, kalau mereka masih belum banyak yang terbunuh, akhirnya mereka masih kuat sehingga tidak sepantasnya kalau mereka dimerdekakan, dibebaskan, karena kalau dibebaskan mereka akan kembali memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini menunjukkan fadilahnya Sayyidina Umar juga, karena Sayyidina Umar waktu itu mengisyaratkan kepada Nabi bunuh saja, sementara Abu Bakar As-Siddiq mengisyaratkan kepada Nabi mereka itu adalah masih kerabat-kerabat kita, paling bagus dibebaskan, nanti mereka akan masuk Islam.
Nah, jadi Sayyidina Umar pemikirannya kekuatan, sementara Sayyidina Abu Bakar pemikirannya kepada hidayah masuk Islam. Ternyata Allah menyetujui apa yang difikirkan oleh Sayyidina Umar ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa ta'ala haqqa ala lisani Umar. Nah, Wabillahi qala Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala fi al-rijali yang mutri arba'ana dirham. Berarti berapa itu? Zaman dulu 400 dirham itu sama dengan 40 dinar. Sementara nisab zakat itu 20 dinar. Jadi ini 2 kali lipat nisab zakat. Nah, kalau nisab zakat sekarang 150 juta, ini berarti sekitar 300 miliunan. Oh ya kan? Satu orang 300 juta, cepat kaya ini. Nah, ليس تقالت له فأسأل الموقع في إبداء أسلهم فأتت زينب لبداية الأسلمة وفأتت به بثلاثة لها كانت عند خديجة قد أهلتها فيها على أبي الأس قالت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تدركوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. Nah, Masya Allah ya. Pertama lembutnya Nabi SAW yang teringat anaknya dengan kasihan. Kemudian juga beliau tidak serta-merta udah ini anak saya bebas, suaminya anak saya bebaskan, nggak begitu juga. Dan menunjukkan cintanya seorang istri kepada suami, ya, meskipun suaminya kafir, tapi ketika menjadi tawanan perang tetap saja ini Zainab putri Nabi SAW ingin membebaskannya. Nah, فقالوا نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو قال وعده أن يخلي سفينة زينب إليه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث ورجلا من الأنصار فقال كن في بدر ياتي حتى تمر بهما زينب فتشربها حتى تأتي بها. Nah, ini mungkin diambil dalil oleh orang-orang yang membolehkan safar perempuan tanpa mahram, karena Zaid bin Harithah bukan mahramnya, kemudian Rajul Ansar juga bukan mahramnya. Tapi seperti ini tidak kuat untuk jadi dalil ya, karena ini kondisi darurat, sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Nah, Nabi ini ikolah Ibn Syihab qala wa qala Allah bin Zubair anna Marwana wa Miswar kana mahramata akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina ja'ahu wafdu Hawazin muslimina fas'aluhu an yarudda ilayhim amwalahum faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i antaruna wa ahabbul hadithi ilayya ashabuhu nataru imma sabiya wa imma al-mal faqalu nahtaru sabiyana فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين فإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على هذه حتى نعطيه إياه من أول ما يشاء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فقال لهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. Ya, jadi ketika mereka sudah masuk Islam, akhirnya mereka minta kembali harta yang sudah dirampas dari mereka. Oleh Nabi suruh milih salah satu, nggak bisa dua-duanya ya. Kalau kalian mau milih sabiun ya berarti tahunan-tahunan kita lepas. Kalau mau milih harta ya berarti sabiunnya tidak kita lepas itu. Ya, mereka memilih sabian ya, karena apa? Itu keluarga mereka, dan manusia itu lebih mulia daripada harta. Adapun sabda Nabi ahabul hadits la yastaquh, ucapan yang paling saya sukai adalah yang jujur. Maksudnya beliau meyakinkan mereka ya bahwa kalau saya itu memberikan janji itu pasti, sehingga kalian kalau memilih sabiun ya pasti akan saya lepas, nggak mungkin akan
saya bohong kepada kalian nih. Nah, akhirnya mereka tenang dengan janji Nabi, mereka kemudian memilih Sabiun. Nah, kalau dikembalikan kepada babnya tadi, fida'il asir bil mal. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak memfida dengan mal, tadi malah membebaskan mereka dengan gratisan, karena ternyata seluruh kaum muslimin pun mereka menggratiskan tawanan-tawanan mereka nih mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Urafa itu adalah pemimpin-pemimpin kaum. Kalau sekarang ya wazir-wazir daerah itu. Nah, maka beliau serahkan kepada para Urafa apakah rakyat mereka setuju dengan pelong atau tidak. Kalau tidak pelong, nanti akan kita ganti dengan harta ghanimah. Kalau sudah pelong ya sudah. Ini mereka semuanya pelong karena memang sahabat-sahabat Nabi orang-orang yang tidak mata duitan ya, mereka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah. Amr bin Sa'id an Abi Atadi fi hadhihi al-qissah qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum faman nasaka bi shay'in min hadha al-bayt fa inna rabbi alaina sitta fara'id min awwali shay'in yufi'uhu Allah alaina. Thumma dana Nabi sallallahu alaihi wasallam min khairin fa'awada bakaratan min sanami. Thumma qala ya nas inna laysa li min hadha al-bayt shay'un wala hadha wa rafa'a isma'ihi illa al-mus lakin alayhi fa'adul hiyata wal hiyat faqala rajulun biyadihi khutbatan min sya'rin faqala akhadtu hadhihi litusliha biha wa riza'atan li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ma kana li bali tafsir mukhtalif faqala amma ikbala wa ma'ara fala arad liha wa nakadaha. Fa'inna lahu bihi alaina sitta fara'id. Dia akan kami ganti dengan 6 ekor unta. Jadi unta disebut fara'id itu asalnya dari unta zakat ya. Zakat itu kan fardu. Nah, kemudian unta-unta zakat disebut fara'id, tapi kemudian digunakan untuk segala unta. Nah, yang dia maksud di sini sitta fara'id min awwali syai'in yufi'ullah alaina, berarti dari harta fai atau harta ghanimah yang dimaksud di sini. Nah, kemudian setelah menjanjikan akan diganti 6 faraid, kemudian Nabi SAW mengambil satu wabarah. Wabar itu adalah bulu dari bahir ya. Karena setiap binatang itu bulunya namanya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha afatha wa mata'an ila hin. Nah, kemudian beliau menjelaskan ya, saya pun juga tidak boleh mengambil harta ghanimah kecuali khumus. Khumus itu pun saya kembalikan kepada kalian. Jadi Nabi bukan kemudian menghabisi seluruh khumus untuk kenikmatan hidup beliau, tidak. Faqama rajulun fi yadihi kubbatun min sya'ar. Di tangannya ada kubbatun min sya'ar. Kubbah itu adalah qit'atun mukabbah, satu potongan yang ditenun dari rambut. Nah, kemudian dia kembalikan karena ngerinya sabda Nabi SAW tentang melakukan ghulul atau korupsi dari harta ghanimah. Akhadtu hadhihi li usliha biha bardah. Bardah itu adalah al-hiras, yaitu tikarnya pelana. Jadi pelana kuda itu kan di bawahnya ada tikar, di bawahnya itu disebut bardah. Maka dia ingin memperbaiki yang rusak, tapi belum izin kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, kalau hak saya sudah saya serahkan untuk kamu, tapi karena ini bukan hak saya, ya saya tidak bisa. Akhirnya dia mengatakan la arba, ya tidak ada keperluan saya terhadapnya, kemudian dikembalikan. Imam tinggal
inda zuhur ketika menang alal adu kepada musuh, tinggal di mana? Bi arsatihim, pada halaman mereka. Jadi kata-kata yuqimu itu kembalinya kepada kaitannya dengan bi arsatihim. Sementara inda zuhur alal adu itu penjelasannya. Nah, apa tujuannya kalau kita setelah menang kemudian tidak langsung pergi dari tempat, tapi kita berada di lapangan mereka sampai 3 hari sebagaimana hadis nanti kita baca. Hikmahnya 2 ya. Yang pertama untuk istirahat karena sudah lelah berperang, dan biasanya orang itu 3 hari istirahat sudah cukup. Kemudian juga untuk menampakkan kekuatan kepada musuh nih. Kalian sudah kami kalahkan, kalau masih mau nentang lagi ayo kita tunggu 3 hari. Kalau gentle maju, enggak berani ya sudah kita tinggalkan. Nah, maka untuk menampakkan kekuatan kepada kaum muslimin, kepada kaum kafirin. Nabi Talha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ala qaumin maqamatil arsati talatan qala bil mutanna idza qala qauman ahata ayyiki arsati talatan salah layalin. Babun fit tafriq baina sabawi, bab memisahkan antara tawanan, boleh atau tidak. An aliyat annahu farraqa baina jariyatin walidha fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika wa radda bai'a. Di sini dijelaskan oleh Abu Dawud tentang kedhaifannya. Wa Maimunun lam yudrik aliyan, berarti sanadnya apa? Munqati'. Tapi meskipun demikian hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, ya mungkin karena apa? Banyaknya syawahid yang menguatkannya. Kemudian di sini dikatakan qutila bil jamajim, dia dibunuh dalam kasus jamajim. Tahu jamajim? Apa artinya jumjumah? Tengkorak ya. Jadi karena banyaknya tengkorak pada waktu itu sehingga disebut dengan tahun jamajim atau kejadian jamajim. Nah, kejadiannya itu adalah sanata 83 tahun 83. Waktu itu terjadi di Harrah. Maka kemudian kejadian yang lain wal harratu thalathu sanat 63, berkejadian yang lain ya, tahun 63. Kalau jamajim kejadiannya pada tahun 83. Qala Abu Ubaidah sumya kanat waq'atul Ibn al-Ash'as ma'al Hajjaj bin Iraq. Kejadian jamajim itu antara Ash'as dengan Hajjaj. Bab bolehnya orang-orang yang sudah balik untuk dipisahkan. Jadi hadis yang tadi kita baca tidak boleh memisahkan antara tawanan, itu adalah kalau tawanannya belum balik, karena dikatakan di situ jariyatin wa waladiha. Waladnya ini adalah waladun saghirun yang belum balik. Kalau waladiha sudah balik, maka yang berlaku adalah bab berikutnya. Qala hadatsani Abi qala harus nama Abi Bakrin wa akhbaru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famadawna pacaran wa thumma nadatu ila ummatin minan nasi fi dzurriyyat wa nisa arba itu bisa misal kami yang pakai bahasa kali maqam hadi itu ila Abi Bakrin fi ta'adun min kazara wa alaihi hafishun bin antadin ma'ala bintun baha min asal al-Arab. Arafani Abu Bakr ibn Adha faqadim bil Madinah arafiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya salama nabiyyan mar'a aqulu wallahi laqad ta'jabat min ma bashatu laha tawqat masaqata hatta idza kana min wadi nabiyyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok qala ya salama nabiyyan mar'a lillahi abuk, ini seperti sumpah. Jadi maksudnya demi Allah wahai salamah kasih ke saya. Aku ya Rasulullah, wallahi
فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسوأ فقاتلهم بتلك المرأة. Jadi boleh ya memfidah atau memerdekakan tawanan kaum muslimin dengan cara memerdekakan tawanannya atau membebaskan tawanannya orang-orang kafir. Adapun yang berkaitan dengan bab adalah di sini Nabi SAW memisahkan mar'ah tadi dengan yang lain, karena di situ ada adzurriyah wan nisa, ya kan. Nah, kok dipisahkan katanya nggak boleh. Nah, ini karena sudah balik, buktinya balik, disebut mar'atun itu berarti sudah balik, karena kalau masih kecil disebut jariyatun. Kemudian di situ ada kata-kata unuqin, itu artinya ta'ifatin, sekelompok. Terus ada kata-kata kis'un, itu artinya sufrotun, yaitu beri min adamin, dari kulit. Dan para sahabat itu manusia normal ya, ketika menyebutkan seorang wanita yang cantik ya mengatakan min ahsanil arab, maksudnya ajmalil arab. Jadi bukan orang-orang yang tidak ngerti masalah-masalah dunia, paham, hanya saja mereka tidak cinta kepada dunia, sehingga ketika disuruh melepas wanita cantik tadi oleh Salamah dilepas saja. Babun fil mali yusibuhul adu minal muslimin thumma yadrikuhu sahibuhu bil ghanimah. Ada satu harta yang ditangkap oleh musuh dari harta kaum muslimin, nah kemudian pemiliknya yaitu si muslim tadi mendapat di dalam ghanimah. Apakah tetap dibagi sebagai ghanimah atau dikembalikan kepada pemilik asalnya yang muslim tadi? Nabi ilaih qala bin Umar anna mulan min bani Umar apakah atim min fadhara alaihim muslimun farata Rasulullah SAW ila bani Umar alam sah. Nah, berarti enggak dibagi ya, karena pemiliknya adalah seorang muslim. Kembalikan lagi, termasuk misalnya harta curian, nah, dicuri dari muslim kemudian kedapatan di ghanimah, kembalikan kepada pemiliknya. Ani bin Umar qala la Rasulullah fa'amadha al-'abdu fadara alaihi muslimun farutta alaihi fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'afaqa abdullah falaiqa bi ardirhum fadara alaihi muslimun faratahu alaihi Walid bin Walid ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu minggat? Nah, ini juga termasuk masih haknya si muslim tadi, karena tidak boleh kan budak itu minggat. Babun fil abidil musyrikin yalhaquna bil muslimin fa yuslimun. Bab budak-budak orang musyrik gabung dengan muslim kemudian masuk Islam. Contohnya Abu Bakrah, disebut Bakrah itu karena dia turun dari bentengnya orang-orang kafir dengan Bakrah, dengan kerean. Setelah turun kemudian dia gabung menjadi muslim. Nah, Nabi mengatakan anta Abu Bakrah. Nabi ini qala al-Bari bin Abi Thalib qala ta'budan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yang Hudaybiyah qabla sulhi faqadama ilaihi mawalihim faqala ya Muhammad wallahi ma kharaju ilaika rabbatan fi dini wa inna ma kharaju harajan min arifti. Faqala Nasir tetaku ya Rasulullah rabbatan ilaihi faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma arakum tantahuna ya masyarakat Quraisy hatta yafa'allahu alaikum wa yadrib riqabakum ala hadha wa aba ayyarudahum wa qala mutaqa'ullahi azza wa jalla. Ya, jadi tidak bisa dikembalikan karena dalam sulhul Hudaybiyah itu yang dibuat perjanjian itu hanyalah tentang orang-orang merdeka. Tentang budak ini tidak ada perjanjian sama sekali, tentang wanita pun juga tidak ada perjanjian sama sekali. Nah, sehingga budak yang minggat dari kalangan kafir oleh Nabi SAW tidak dikembalikan kepada mereka. Kemudian sabda Nabi SAW tadi hatta yab'atsallahu 'alaikum an yadribu riqabakum 'ala hadanya ini kembali kepada ta'assub yang dilakukan oleh si kafir-kafir tadi. Bab dibolehkannya makanan di tanah musuh. Maksudnya kalau ghanimah itu berupa makanan, maka selama masih di tanah musuh, sebelum dibagi ghanimah tersebut kita makan boleh.
tapi hanya boleh memakan tok, tidak boleh menyimpan. Jadi misalnya mendapatkan ghanimah sayur-sayuran, silahkan dimakan sepiring ya, tapi kalau menyimpan nggak boleh. Nah, عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وأسالت فلم يؤخذ منهم الخبز. Mirip juga dengan warisan ya. Warisan tuh tidak harus semuanya dibagi gitu. Kalau barang-barang remeh-temeh itu siapa yang mau ngambil silahkan. Misalnya bapak wafat, anaknya 5, tersisa 5 karak, apa harus dibagi satu-satu karaknya? Ya enggak usah begitu. Nah, Abi ilai qala Nabi ibn Mughaffalin qala Tulliya jiratun min syahrin yawma khaybar qala fa'ataitu fa'atazantu qala thumma qultu la'uti min hadha adan al-yawma syai'an qala fa'ataqatu baita Rasulullah SAW yatabassam ilayya. Tulliya rumia, dilemparkan. Jirapun itu adalah satu wadah dari kulit. Nah, isinya itu min syahmin, isinya gaji. Nah, begitu saya datang, faltazamtuhu, saya merangkul atau mendekap barang tadi ini. Kemudian saya mengatakan sendiri, enggak akan saya kasih siapapun ini. Ternyata Nabi di belakang senyum-senyum, malu sendiri. Nah, makanya kalau membatin sesuatu enggak usah diucapkan, malah kedengar orang jadi malu. Nah, Qala tabu fi nahi an-lin nuqtan idza kana fi ta'ami jannatan fi ardi Makkah. Bab larangan dari rebutan, yaitu rebutan makanan. Apabila di dalam makanan itu ada sedikit. Jadi kalau makanannya sedikit, nah jangan rebutan. Meskipun itu masih fi ardil adu. Jadi kalau yang hukumnya tadi boleh ngambil makanan, tapi kalau sampai rebutan maka tidak diperkenankan seperti itu. Nah, karena apa? Karena sedikit makanannya ya. Kalau makanannya banyak silahkan. Nah, Nabi Lukitin qala kunna ma'atirahman bin Samarah fi qatila fa'asaban nasa walimatan fantahatuha faqama khatiban faqala Rasulullah SAW yanha anil mukbar aratu ma'akadu faqasamu bainahi. nah ini dibagi karena apa? Sedikit tadi. Itu fikirnya Abu Daud ya, kita karena fit'amikillah, sehingga beliau membedakan antara makanan kalau sedikit dengan makanan kalau banyak. Kemudian Kabul ya mungkin yang sekarang terkenal dengan nama Kabul di Afghanistan itu mungkin. Nah, Ana pilih pendidikan qala kuntum tuhamisuna yakni ta'am fi ati Rasulullah SAW. Faqala asabna ta'aman yawma khaybar faqala rajulu yaji'u fayakhudhu minhu miqdaru ma yakfihi thumma yansarif. nah miqdar ma yakfi, makan sepiring boleh nih. Kalau di gimbal nggak boleh. Nah, An-Rajulin minal ansari qala kharajna ma'a Rasulullah SAW fi safarin fa'asabanna sahajatun syadidah wa jahdun fa'asabu baraman fantahakuha fa'inna kuturana fitabri ija Rasulullah SAW yamshi ala qawsihi fa'afa'a kuturana fi qawsihi kama ja'ala yuramilun lahma fiturab summa qala inna nukbata laysat bi'ahalla minal maitah aw qala inna maitah laysat bi'ahalla minal mutuh. ya, seperti itu manusia mengalami hajatun syadidah wa jahdun, dan keberatan. Ya, ini makanannya sedikit tadi kalau babnya Abu Daud rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga ketika mereka rebutan oleh Nabi SAW dilarang, nggak boleh ya. Inna nubada laysat bi'ahal minal maitah, rebutan ghanimah sebelum dibagi itu adalah haram. Kalau sudah dibagi menjadi halal. Jadi seandainya itu adalah makanannya banyak, kemudian masing-masing mengambil secukupnya, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yuramilul lahma biturab, mendebui daging dengan debu ya, jadi dilempari dengan debu untuk menghukum mereka yang memasak tanpa izin Nabi SAW, padahal belum dibagi tadi. Nah,
Nabi ini qala tabul fihim yata'ami min ardil watu. Tadi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kunna naqulu jazara bil wazli wa la nuqassimu hatta in kunna lanasimu ila rihalina wa ahli jatana minhu umla'atan. Jadi gimana ini? Boleh enggak? Hamli membawa ta'am makanan dari ghanimah min ardil adu, dari tanahnya musuh. Hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa akhrijatuna minhum mumla'atun, dan wadah-wadah kami itu penuh dengan makanan-makanan tersebut. Nah, maka kita pakai yang sahih yang tadi ya, bolehnya ngambil kemudian tidak membawa. Adapun hadis yang dhaif ya tidak kita pakai. Nah, baik, ta'am menjual makanan idza fadala 'anil nas, jika tersisa dari manusia masih di tanah musuh tadi ya. Jadi setelah mendapatkan ghanimah makanan, nah kemudian tersisa boleh enggak dijual? Nah, tadi boleh qala rabbana madinata Kilasri masyurah bila kami siddiq Falam wataha aswatu fiha walaman wa bakaran fakasan wafina ta'ifatan minha wa ta'ala baqiyataha bil maghrib Falakitu ma'ala berajaban fa'ajartuhu faqalumat wazana ma'a Rasulullah SAW khaybara fa'asafna fiha walaman fakasan wafina Rasulullah SAW ta'ifatan wa ta'ala baqiyataha bil maghrib. Nah, jadi tidak boleh diambil masing-masing ya, kembalikan kepada ghanimah. Kemudian di situ ada kata-kata al-Urdun. Al-Urdun itu Yordan. Dan al-Urdun itu punya dua makna. Makna pertama nama tempat tadi, Yordan. Makna kedua Nu'as. Man yan'as fid dars fahiya urduniyah. Al-Urduni, nah, di sanadnya itu ya, Syekhun min ahli al-Urduni, di sanadnya hadis. Babun fi rajul yantafi min al-ghanimah bi syai'. Bab seseorang mengambil manfaat dari ghanimah dengan sesuatu. Boleh enggak? Nah, Antukai ibni tabitin al-Ansari an-Nabi SAW qala maka min billahi wal akhir fala yarkab dafatan min kai'il muslimin hatta idza ajafaha raddaha fihi wa maka min billahi wal akhir fala yarkab min kai'il muslimin hatta idza ahlaqahu raddaha fihi. Nah, jadi enggak boleh dipakai sampai ajafaha, menguruskannya, jadikan kurus. Kalau baju dipakai sampai menjadikan usang enggak boleh. Kalau hanya pinjam sebentar enggak ada masalah. Kalau dipakai sampai usang kemudian dikembalikan, itu yang dilarang. Babun fi rukhsah fi silah yuqatalu bihi fil ma'rakah. Bab rukhsah untuk menggunakan senjata, maksudnya senjata dari harta ghanimah digunakan untuk perang di dalam pertempuran. Jadi sudah dapat ghanimah, nah kemudian masih berlanjut perang. Nah, bolehkah harta ghanimah berupa pedang itu kita pakai sementara ya? Yang dibahas nanti. Ini kola Abi Kuitata Nabi kola bahwa Kuitata Kuitata sorry untuk diri pada jauh aku dia atau apa ya akan akhir. Kat azamul akhir. Allah telah merendahkan al-akhir, orang yang paling jauh. Maksudnya kamu ini orang yang paling jauh dari kebaikan, karena dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala ahabuhu, saya tidak takut kepada Abu Jahal karena dia sudah jatuh ke tanah, ya sudah enggak bisa apa-apa. Faqala ab'atu min rajulin qatalahu qaumu, apakah ada orang yang lebih mulia daripada orang yang dibunuh oleh kaumnya?
Artinya saya ini mulia, ya, dibunuh oleh kaum saya sendiri, berarti saya ini pemberani, tidak lari dari peperangan. Nah begitu dia ngomong begitu, fadartuhu bisyai'in ghairi ta'il, saya pukul dengan pedang yang tidak cong, tidak ta'il itu maksudnya tidak bagus, artinya pedang yang rendahan, nah, ya pedang yang sederhana. Falam yughni syai'an hatta saqata sayfuhu min yadihi. Nah begitu pedang dia jatuh, pedangnya Abu Jahal, fadarabtuhu bihi hatta barada, sampai dia diam, dia maksudnya mati. Nah berarti boleh mengambil harta ghanimah untuk sekedar dipakai perang di dalam pertempuran, nanti setelah selesai perang dikembalikan ke atau dikumpulkan bersama harta ghanimah, ya. Terutama kalau kasusnya seperti kasusnya Abdullah Ibnu Mas'ud ini tadi, karena dia haddatsani Abu Ubaidah an abihi, ya, perawinya itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah maka Ibnu Mas'udnya karena dia pedangnya jelek sehingga dia butuh kepada pedang yang diambil dari ghanimah tadi. Dan Ibnu Mas'ud itu saya pernah membaca dalam kitab Fathul Qadir, itu tingginya cuma sekitar 1 dhira', 1 hasta, ya, setengah meter, atau anggaplah tingginya semeter, pendek sekali ini. Nah karena orangnya pendek sekali, ya wajar kalau pedangnya cuma pedang yang ghairi ta'il, pedang asal-asalan, bukan pedang yang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk berperang, sehingga tidak bisa untuk membunuh Abu Jahal tadi. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan bertanya kepada beliau, apakah betul tinggimu itu dhira'un sebagaimana dalam kitab Fathul Qadir. Nah, ini kalau aku kita tinggal dulu. Ta'zimi ifmil ghulul. Nah, al-ghulul itu adalah korupsi dari harta ghanimah. Tapi kemudian istilah ghulul dipakai untuk segala macam korupsi, baik dari harta ghanimah maupun yang lain. Nah, An-Zaid bin Malikin al-Juhani anna Rasulullah bin Asad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya yawma Khaybar. فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس بذلك فقال إن صاحبكم ضل في سبيل الله ففتشنا فتعه فوجدنا فرزا من فرز يهود لا يساوي درهمين. Kharazan itu manikan dari batu mulia. Nah tapi nilainya murah, yaitu tidak sampai 2 dirham. Zaman dulu 2 dirham itu senilai dengan 1/5 dinar, karena kan 1 dinar 10 dirham. Nah ini berarti 1/5 dinar. 1 dinar kalau anggaplah 5 juta berarti 1 jutaan. Artinya gara-gara uang 1 juta aja dia kemudian masuk neraka, na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi hadis ini dhaif. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar, Nabi SAW tidak mau mensolatkan jenazahnya, seperti misalnya mati bunuh diri, beliau nggak mau, tetapi masih menyuruh para sahabat untuk melakukan sholat jenazah kepada dia, karena pelaku dosa besar itu tidak sampai kepada kafir murtad, tidak sebagaimana kata Khawarij bahwa pelaku dosa besar menjadi murtad. Nabi Hurairah qala harusna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Khaybar falam yabna bilakan wala warikon ila tiyab wal mata' wal amwal. Qala fawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu wadi qura wa qad tukiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul aswadi qala bid'an. Hatta idza kanu fi wadi qura wa baina bid'amun yahutu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bijahu zaman fakatahu. Faqala an-nasu hani'an lahu jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalla walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati awadaha yawma Khaybar minal maghanim lam tujzal maqasim la tasta'im alaihi naran. Falamma sami'u dhalika ja'a rajulun bi firaqin aw firaqaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqun min narin aw qala firaqan min narin. Di situ ada kata-kata yahuttu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menurunkan pelana Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun samlah itu adalah kisah selendang. Nah, jadi dia melakukan gulung terhadap selendang. Berapa sih harganya selendang? Kalau sekarang kan sangat murah sekali. Kalau dulu memang masih agak mahal karena belum adanya pabrik pabrik kain. Nah, tapi tetap saja perkara yang murah. Kalau dibandingkan dengan neraka, naudzubillah min syarri dzalik, jangan sampai gara-gara perkara yang remeh-temeh kemudian masuk ke dalam neraka. Gara-gara harta masuk neraka, gara-gara harta wanita masuk neraka, naudzubillah. Cari yang halal kenapa enggak mau, padahal banyak yang halal. Nah, kalau syirok itu adalah apa? Serampat sandal. Serampat sandal pun tetap menyebabkan masuk neraka kalau diambil dari harta ghanimah. Maka apapun barang ghanimah harus dikembalikan. Babun fil khulul idza kana yasiran yatrukuhu al-imam wa la yuharrik rahlahu. Kalau khululnya sedikit maka tidak usah dibakar kendaraannya itu atau pelanannya itu. قال يا رسول الله هذا فينا كنا صفناه من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تسير به فنظر إليه فقال ومن تسير به يوم القيامة فلا أقبل أمره. Padahal yang diambil cuma apa? Zimam, tali kekang min sya'rin dari bulu. Berapa sih nilainya tali kekang itu? Nah, maka apapun tidak boleh meskipun hanya sepele di mata manusia, karena sesuatu yang sepele kalau haram dia tetap haram. Seperti setetes pipis ya tetap pesing dan tidak enak. Setetes alkohol atau khamar itu tetap haram. Nah. Ukubah hukuman bagi orang yang melakukan hulul. Masalih dari Muhammad bin Zaidah. Qala Abu Dawud wa Salihun hada Abu Waqid. Qala kalau cuma anas mata ardalu fautiyan rajulin qad wala fasa'alahu saliman anhu. Faqala sami'tu abi hadithu an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajadtum rajula qad wala fa'rifu mata qudrikum. Qala fa'atna bi matahi mushafan fasa'ala saliman anhu faqala idza tasaddaq bi thamanihi. Nah, jadi kalau mushaf ya jangan dibakar ya. Masih bisa dimanfaatkan untuk tilawah Al-Quran. Tapi setelah dijual jangan dipakai karena itu bukan milikmu. Nah, kemudian di sini dhaif ya, sehingga para ulama berselisih pendapat apakah disyariatkan untuk tahriqu mata'il ghal, membakar perbekalannya orang-orang yang melakukan hulul, dan itu perselisihannya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Nah, Ansari bin Muhammadin qala qadamna ma'al Walid bin Hisham wa ma'ana Salim bin Abdullah ibn Umar wa Umar bin Abdul Aziz faqala rajulun matahu fa'amara Walid bin matahi fa'uriqa ketika bihi walam bihi sahmahu. Qala Abu Dawud wa hadha sahih hadits ini rawahu ghairu wahidin an Walid bin Hisham haraka rahla ziyad bin Sabti wa qala qadullahu ta'ala. Ya, jadi seandainya dipakai hadis tadi meskipun dhaif ya nggak ada masalah, diterapkan juga oleh masa-masa berikutnya, di masa Umar bin Abdul Aziz, di masa para tabi'in diterapkan. Bahkan di hukum 3 di sini dibakar kemudian dikelilingkan biar dia malu ya. Kemudian sahamnya malah tidak dikasih. Kenapa kok tidak dikasih sahamnya ghanimahnya? Ya kita pakai kaidah man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa sesuatu sebelum waktunya maka malah dihukum yang sebaliknya, tidak dikasih hal tersebut. Dan itu mungkin juga ya fikihnya guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, kalau ada cowok cewek pacaran
maka nikah malah dihalang-halangi karena dimulainya dengan keburukan, yaitu istajala syai'a qabla awani. Kalau mau langsung lamar saja sama orang tuanya, nggak usah pakai pacaran begitu. Tapi kalau fikih yang lain mengatakan pacaran itu haram, menikah itu halal. Wal haramu la yuharrimul halal. Sehingga kalau mau nikah ya alhamdulillah dinikahan saja daripada bertambah-tambah dosanya dengan melakukan kemusliman tersebut. Nah, Nabi Syaikhina Anabi Anjadi Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wata Bakrin wa Umar Hukum Anta Al-Mualli wa Darakumu. Ini juga dhaif ya. Jadi semua hadisnya dhaif dalam bab ini, sehingga terjadi perselisihan pendapat para ulama tadi. Babun nahyi 'anis satri 'ala man khalla. Bab larangan untuk menutupi orang yang melakukan khulul. Meskipun hukum asalnya aib manusia itu harus ditutupi, tetapi tidak boleh untuk yang kasus ini, supaya pada kapok. Nah, Dan semula begitu mungkin kalau mendapat wakal langsung salam yakun man kata lawanan kainam gitu. kata wakalan artinya tidak menyampaikannya kepada penguasa atau kepada panglima tinggi, nggak boleh. Dan ini sama dengan kalau di pesantren ada pelanggaran, itu nggak boleh yang lainnya diam saja menutupi gitu. Karena kalau seperti itu sama dengan sekongkolan untuk melakukan kemaksiatan, sehingga hukumnya dari nahi mungkar adalah wajib. Kalau nggak bisa nahi mungkar sendiri ya berarti sampaikan kepada direkturnya pesantren supaya pelanggaran itu segera dihentikan. Dan hadis ini didhaifkan oleh Albani, tapi sebagaimana biasanya ya Imam Abu Dawud tidak berkomentar, berarti hadis ini sahih menurut beliau. Sehingga kalau kita pakai penilaian Abu Dawud bahwa hadis ini sahih dipakai, nggak ada masalah. Nah, babun fi salab yu'tal qatil, bab tentang salab diberikan kepada orang yang membunuh si kafir. Salab itu adalah harta yang dibawa oleh orang kafir pada saat dia berperang itu, dan diperselisihkan oleh para ulama apakah kendaraan yaitu kuda termasuk salab ataukah tidak. Kalau termasuk salab, wah itu sekarang ngeri juga itu, kalau dia naik tank, jadi salab itu mahal sekali. Nah, Kemudian kalau nanti kata kalau harus menghadapi sama tidak mulai kalau mengatakan ini kalau sendiri jaulatun. jaulatun ya, keliling, maksudnya kocar kacir. Jadi mereka kalah kemudian kocar kacir lari. Kalau para itu Rasulullah Nabi nakot ada Rasulullah Nabi. Kalau pasatat lalu hatta itu memarahi pada bisaifi ala habli atiki. Al-Qafala alaiya pada maridah matan wajatu min hari halwat Tumatara kawal maut fa'arsalani Falahik tu'umar kanan Fatat aku tu'umata lunas kala Abdullahi Tu'umainan nasa raja'u Baca Rasulullah SAW Maqala Mankot al-qatilan lahum alaihi bayinatun fala kusaratuna Qala fakumtu tu'umakuntu Menyashaduli tu'umajalastu Tu'umaqala dan kasanya Mankot al-qatilan lahum alaihi bayinatun fala kusaratuna Qala fakumtu tu'umakuntu Menyashaduli tu'umajalastu Tu'umaqala dan kasanya fakumtu Qala Rasulullah SAW Ma'ala kaya afaqatata Qala faktasastu alaihi kisah Qala Rasulullah Tetapa ya Rasulullah Masalah Rasulullah Nikalkatin tinggi Fa'ardihi bintu Qala Bakrin As-Siddiq La Hallahi Idan ya'midu ila asatin min ustillahi Yuqatilu alillahi wa alirasulihi Fa'yukti kasalakum Qala Rasulullah SAW Tadaka fa'adihi iyahu Qala Abu Qatadah Fa'atanihi Fa'ikuti'a Fa'atatuhi Mahrakan Biyubani Biyubani Salimah Fa'inahu li'awali Malin Fa'atfan tubuh fil Islam. Ya, di situ ada perkataan Abu Qatadah, ma balunas, apa kondisi manusia? Maksudnya ngapain kok pada lari-lari, itu gimana sih? Perang kok pada lari? Nah, maka kata Sayyidina Umar, oh ini sudah takdirnya Allah, diterima aja. Yang penting kamu gak ikut lari.
Ya, Abu Qatadah kan orang pemberani ya, jadi dia nggak ikut lari, sehingga yang lari itu hanya sebagian saja. Sayyidina Umar juga tidak termasuk yang ikut lari ya, tapi dia membela kaum muslimin yang lari, artinya ya udah, apa yang sudah lewat sudah lah, nggak usah diungkit, yang penting sekarang sudah menang. Nah, begitu sudah menang, kemudian Nabi SAW mengatakan yang punya bukti bahwa dia membunuh seseorang, silahkan ya salapnya diambil, tapi harus ada bukti. Nah, Abu Qatadah ini cari bukti, yaitu orang yang melihat, nggak ada yang nongol-nongol. Akhirnya satu orang nongol mengatakan, betul ya Rasulullah, dia membunuh, tapi sudah terlanjur salapnya saya ambil, tolong kasihkan ke saya saja. Nabi tidak mengatakan iya ya, karena Nabi itu kan orangnya sangat-sangat dermawan. Sehingga yang menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La hallah, tidak demi Allah. Hallah itu sama dengan wallah. Idzan ya'midu ila asadin min asudillah, itu Abu Qatadah, fa yu'tika salabah. Kamu rakyat prajurit biasa, kemudian salapnya malah kamu ambil, ya, ini enggak sesuai dengan pekerjaan ya. Jadi dalam Islam kan pekerjaan sangat dimuliakan, dihargai. Pekerjaan berat ya, berarti pahalanya atau upahnya besar. Sehingga Abu Qatadah ini haknya jangan kamu ambil. Nah, terus Nabi membenarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk dari fadilahnya Abu Bakar As-Siddiq yang membela hak seseorang yang diambil oleh orang lain. Jadi bukan termasuk kekurangan pengajaran Abu Bakar karena cepat-cepat ngomong sebelum Nabi SAW berkata, bukan ini, tapi babnya adalah bab membela hanya orang lain. Nah, kemudian akhirnya dia membeli mikhrafan, yaitu kebun di Bani Salimah. Nah, yang perlu diingat-ingat ya, bahwasanya kata-kata salamah dalam bahasa Arab itu selalu dibaca lam fathah kecuali dua. Yang pertama Bani Salimah, yang satu lagi saya nggak hafal. Ta'athatu, yang saya itu menjadikannya sebagai modal fil Islam, atau yang saya menyimpannya ya, memodalkannya di dalam Islam. Jadi orang-orang yang kaya dengan sebab perang itu nggak ada masalah sama sekali, karena ni'mal malu sholih fi yadi rajuli as-sholih. Dan para ulama berpendapat bahwa harta yang atau rezeki yang paling halal, yang paling utama itu adalah rezeki dari perang, karena itu adalah rezekinya Rasulullah SAW. Nah, sekarang di Indonesia tidak ada perang, mungkin saja Allah a'lam ketika antum menjadi pengajar, kemudian ada upah dari situ, itu juga termasuk paling afdalnya rezeki mungkin ya, karena al-dinu qa'imun bi al-sinani wal bayani wallahu a'lam. Ini para seperti malikin kalau Rasulullah SAW yang izin yakni yang menghukum Angkot alfa bila salam apa salah Abu Talha yang mereka disini naruh jalan mengajar asal kalau dia Abu Talha Ummu Sulaim wa ma'aha bin Zalim. Tahu Hinjar belati. Jadi Ummu Sulaim istrinya Abu Talha pemberani ya, istrinya juga pemberani. Nah, itu biasa begitu ya, jadi sudah nyambung gitu antara orang yang suka ilmu menikahnya dengan orang yang suka ilmu, orang yang suka perang menikahnya dengan wanita pemberani. Nah, Qala ya Ummu Sulaim ma'aha dan ma'ati qalat aratullahi intanami li fatuhum ma'atubihi katalam fa'afar bidzalika Abu Aju, saya robek dengannya perutnya. Baru dari Pak Abu Talha Rasulullah SAW. Kalau Abu Dawud hadati berdasarkan kalau Abu Dawud alat mobilan dan hinjar, maka nasilah mengajar yang berbeda al-hinjar. Arab Nabi hadza al-khinjar, kami menghendaki dengan ini al-khinjar. Apa maksudnya? Bihadanya kembali ke hadis atau kepada khinjarnya?
aradna bihadza ay bihadzal hadits al-khinjar ay aradna jawaz isti'mal al-khinjar wallahu a'lam. Jadi para pensyarah pun juga apa? Menutup dengan wallahu a'lam ya, karena namanya kalimat itu bisa muhtamal. Dari tafsirannya kita pakai saja aradna bihadza ya bihadzal hadits al-khinjar ay aradna jawaz isti'mal al-khinjar. Nah, kenapa ditafsir begitu oleh pensyarah? Karena Abu Dawud mengatakan wa kana silahal ajam yauma idzin khinjar. Meskipun itu adalah silahnya orang-orang ajam yang rata-rata adalah orang-orang kafir, tapi boleh untuk dipakai, tidak termasuk tasyabuh gitu maksudnya. Makanya pensyarah-pensyarah ini orang-orang hebat nih. Dia mensyarah pasti ada dasarnya. Hanya beliau tidak menjelaskan, kalau saya pahami begini ya kita telusuri sendiri kenapa apa dipahami begitu. Nah, kenapa beliau menjelaskan seperti ini ya? Karena Pak Abu Dawud menjelaskan seperti ini karena Rasulullah SAW bersabda tidak boleh kalian menyembelih dengan as-sin wa dhufru. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa amal dhufru famudal habasyah. Nah, maka karena Habasyah waktu itu orang-orang kafir sehingga tidak boleh umat Islam menyembelih dengan senjatanya orang-orang kafir. Nah, oleh Abu Dawud dijelaskan kalau untuk khinjar ini boleh ya, buktinya Rasulullah SAW membiarkan dia membawa khinjar. Maka kembali ke kaidah asalnya. Kaidahnya asalnya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Nah, ketika ada dalil yang melarang baru kita mengatakan tidak boleh, seperti modal Habasyah tadi. Tapi ketika khinjar tidak ada dalilnya, ya kembali kepada kaidah asal al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Dan ini saya senangnya mengkaji kitab yang ada syarahnya itu karena kalau kita muskilah terhadap satu kalimatnya atau kalimatnya muhtamal, itu kita bisa langsung melihat kepada syarahnya. Nah, kita pilih di sini daurahnya kitab-kitab hadis kutubus sittah karena kutubus sittah ini sudah ada syarahnya dan mudah kita untuk mendapatkan syarahnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soal?